Dari waktu ke waktu, telah banyak masa dilalui oleh negara Indonesia. Setiap masa yang dilalui oleh Indonesia, telah banyak kebijakan yang diambil oleh negara Indonesia untuk menjalankan perekonomian negaranya. Video ini hadir untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan perekonomian yang diambil oleh Indonesia. Perkenalkan, kami Kelompok 5. Selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kita akan menyusuri kebijakan ekonomi Indonesia, serta apa saja tantangannya dalam kebijakan perdagangan. Kami telah memaparkan sedikit spoiler pengetahuan bagaimana telah kita ketahui beragam peristiwa ekonomi yang telah dilalui oleh negara kita, sehingga telah bermacam cara pula upaya-upaya yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi kita semakin meningkat, mulai dari menciptakan lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selengkapnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Berdagang dengan bangsa asing sudah menjadi komponen penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini sudah sejak lama dilakukan oleh penduduk lokal kita. Perdagangan juga dilakukan dengan tujuan untuk mengekspor barang sebagai tambahan devisa untuk pendapatan utama perekonomian Indonesia. Selain itu, juga dilakukan impor barang ke dalam negeri untuk kebutuhan domestik. Sejak Orde Baru, hal ini juga sudah mulai dilakukan secara bertahap dan mulai dilakukan secara perlahan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan orientasinya tertuju pada pasar global. Hal ini juga dapat menjadi sebuah refleksi untuk memposisikan Indonesia di pasar ekonomi global dan kemudian juga untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, menciptakan kesejahteraan rakyat, dan juga menciptakan Indonesia pada peningkatan perekonomian global. Kebijakan ekspor merupakan salah satu aktivitas pemerintah Indonesia yang berfokus pada komoditi-komoditi unggulan seperti sawit, batu bara, karet, dan produk manufaktur. Pun begitu, pemerintah telah menyediakan insentif berupa subsidi, infrastruktur, dan juga logistik yang memadai. Ini dilakukan agar menguatkan posisi pemerintah Indonesia sebagai salah satu eksportir di pasaran global yang menciptakan produk-produk yang dianggap kompetitif. Sedang impor merupakan usaha pemerintah kita untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan barang modal yang tidak dapat diproduksi secara maksimal di dalam negeri. Agar memperluas akses pasar global, telah dilakukan berbagai perjanjian perdagangan bebas atau yang dikenal dengan FTA dengan kepanjangan Free Trade Agreement. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian dan perdagangan bangsa kita dalam persaingan dunia global. Salah satu yang paling signifikan adalah AFTA atau ASEAN Free Trade. Dalam skala yang lebih besar dikenal dengan WTO yang melibatkan wilayah negara yang lebih banyak seperti Korea Selatan, Amerika, Jepang, dan Cina. Adapun tujuan perjanjian-perjanjian ini untuk menekan harga impor-ekspor serta memudahkan barang-barang dari negara lain untuk memasuki barang dari negara lainnya. Hal ini mendorong peningkatan perdagangan, mereduksi kelemahan-kelemahan dalam perdagangan, serta meningkatkan investasi asing. Walau memberi banyak manfaat, tetapi tetap ada juga tantangan yang signifikan terjadi terhadap perdagangan internasional. Pertama, dimulai dengan fluktuasi harga komoditas yang dimana akan memiliki dampak terhadap devisa negara kita. Ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor komoditas mentah seperti minyak sawit dan batu bara membuat kita rentan terhadap guncangan eksternal, terutama persoalan harga yang tidak dapat diprediksi.
Selain fluktuasi harga, ada juga hambatan non-tarif yang terjadi terhadap negara-negara tujuan ekspor, yaitu ada standar teknis, kesehatan, dan lainnya. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang adaptif dan kebijakan yang strategis. Macam-macam kebijakan ekonomi telah kita ketahui bersama, serta cabaran apa saja telah kita ketahui bersama. Begitupun pihak-pihak yang terlibat telah kita beritahukan pada bagian di atas. Dalam pada itu telah dilewati bermacam masa oleh bangsa Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya telah dilangsungkan perdagangan global. Untuk itu sekian saja yang dapat kami jabarkan, dan kita pun tidak heran kenapa perdagangan global sudah tidak asing lagi bagi kita. Sekian, terima kasih.